Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu teman-teman atau saudara-saudara mahasiswa dalam kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sekarang kita akan bahas mengenai demokrasi yang sedang populer, sedang in, dan sedang dijadikan acuan oleh dunia secara global ini dan dijadikan komoditi untuk kepentingan mereka masing-masing. Kalau kita bicara demokrasi, jadi saya tidak akan berbicara tentang dasar-dasar demokrasi, kita cuma level-level di atasnya saja, jadi permukaannya saja. Kalau sudah akan mempelajari, ya silahkan saja. Di sini saya ambil definisi dari Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi dari, oleh, dan untuk rakyat. Konsepnya adalah kekuasaan dalam arti politik adalah pemerintah, rakyat, dan masyarakat sebagai warga negara, sehingga bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau perwakilan. Segenap rakyat ikut memerintah dengan perantaraan wakilnya. Unsur utama dari demokrasi adalah peran aktif masyarakat dalam pemerintahan. Kita lihat dalam demokrasi barat atau Indonesia barat merupakan berbeda dengan dunia kita ini. Kadang-kadang kita mengenal kebebasan individu. Jadi dunia barat terkenal dengan demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang menonjolkan kebebasan individu. Sedangkan kalau kita lihat di dunia ketiga, sebagian besar warga negara mempunyai kesempatan memiliki pemerintahan dengan interval yang teratur. Itu disebut demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi, kita lihat ada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Pertama, presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat, presiden sebagai kepala eksekutif, dan presiden sebagai kepala negara. Sedangkan dalam sistem parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri adalah sebagai kepala eksekutif. Model-model pemerintahan, kita lihat bisa diktator, diktator itu bisa berjuis, bisa proletar, parlementer, bisa presidensial, dan bisa campuran. Sedangkan sistem kepartaian kita bisa ada 3, ada multipartai seperti Indonesia, 2 partai atau bipartai seperti Amerika Serikat, dan 1 partai biasanya di negara-negara komunis. Prinsip dasar negara kita adalah negara berdasarkan Pancasila. Syarat negara demokrasi. Jadi ini dijadikan acuan oleh dunia internasional untuk mengontrol negara-negara yang lain. Tujuannya ada yang positif, ada yang negatif. Yang positifnya membangun lingkungan yang baik secara demokrasi. Yang jeleknya adalah bagaimana mereka itu menginvasi negara-negara tersebut. Pertama adalah proteksi konstitusi. Kedua adalah pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Ketiga adalah pemilihan umum yang bebas dan kedaulatan di tangan rakyat, kebebasan mengumumkan pendapat, kelima kebebasan berserikat, adanya perbedaan pendapat merupakan koreksi, keenam adalah pendidikan kewarganegaraan. Itu adalah 6 syarat di mana negara disebut negara demokrasi. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini berbeda dengan negara lain. Kita bukan demokrasi yang berdasarkan paham individualistik atau demokrasi yang berdasarkan paham kolektivistik seperti demokrasi proletar. Kita adalah demokrasi Pancasila berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tak berdasarkan kekuasaan. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, tak bersifat absolut.
Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, demokrasi yang disertai rasa tanggung jawab kepada ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mempersatukan bangsa, bermusyawarah mufakat, dan mewujudkan keadilan sosial. Ada 7 prinsip demokrasi Pancasila. Pertama, yaitu mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat. Kedua, berpedoman kepada keselarasan, keserasian, keseimbangan, kekeluargaan, gotong royong, dan tegang rasa. Ini ya yang paling harus kita kaji lagi dan semua manusia Indonesia atau warga negara Indonesia harus melakukannya dengan baik. Ketiga adalah mengakui adanya perubahan-perubahan dan tuntutan zaman. Keempat, terjaminnya prinsip-prinsip hak asasi manusia. 5, semua berdasarkan kesepakatan. Keenam, kehidupan politik yang sehat, dinamis, dan fleksibel. 7 adalah keterbukaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kita akan mencari di mana sih aspirasi demokrasi dalam undang-undang kita. Pertama, demokrasi politik ada dalam sila keempat Pancasila atau dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kedua, demokrasi ekonomi pada sila kelima dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Sekarang kita mengkaji bagaimana sih perkembangan demokrasi Indonesia. Kita lihat pada zaman lalu, yaitu masa revolusi, disebut demokrasi masa revolusi adalah tahun 45 sampai 50, demokrasi pluralistik liberal. Di situ masih ada kerjasama di bidang politik, sosial, dan ekonomi saja. Kemudian pada demokrasi Orde Lama 50 sampai tahun 59, di situ demokrasinya parlementer, tetapi didominasi oleh parpol dan DPR. Kabinetnya tidak bertahan lama, sehingga politik nasional tidak stabil. Tentara tidak mempunyai hak memilih dan dipilih. Kemudian Orde Lama yang periode kedua, yaitu tahun 59 sampai tahun 66, disebut demokrasi terpilih. Kenapa demikian? Karena terjadinya kepemimpinan inkonstitusional, adanya dekret presiden, sehingga pemerintahan atau negara ini didominasi oleh presiden. Tetapi sayangnya pengaruh komunis masuk, ABRI mulai berperan, dan pers tidak bebas. Kemudian demokrasi Orde Baru 66 sampai 98 disebut demokrasi Pancasila. Di sini ABRI dan golongan karya mulai dominan. Kemudian adanya otoriter dari presiden, jadi sentralisasi keputusan semua di tangan presiden. Kemudian pengebirian parpol, jadi parpol itu tidak bisa berkutik sama sekali, harus tunduk pada pemerintah. Negara mengintervensi semua urusan parpol dan pers tidak bebas. Kemudian demokrasi masa era reformasi, yaitu disebut juga demokrasi Pancasila. Di situ mulai lagi multi partai lagi. Ada 23 atau 30 partai. Kemudian terjadinya perimbangan kekuatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya responsif ABRI, amandemen 45 yang kurang demokrasi di amandemen secara bebas, terutama pasal 28 ayat A sampai J, dan pemberlakuan otonomi daerah. Tantangannya dari luar global, kita lihat bagaimana pergeseran acuan nilai internasional terhadap demokrasi. Kemudian di dalam negeri sendiri, dengan adanya otonomi daerah, maka peluang daerah untuk menumbuhkan partai-partai lokal baru. Kita lihat kasusnya seperti Aceh. Kemudian pilkada ini kalau kita kaji secara teliti, kita mempunyai hampir 360 kota dan kabupaten, sehingga hampir tiap hari kita ada pilkada. Itulah tantangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.